Hai guys, welcome to our podcast Nguping, ngobrol keuangan tanpa pusing bersama Philip. Oke, di episode kali ini, kita udah ke episode 2 nih kali ini. Kita kedatangan tamu spesial. Pertama kita kedatangan Tommy dari Philip Futures, udah pernah jadi pembicara di episode sebelumnya. Dan yang kedua ada pembicara spesial kita, yaitu adalah Pak Deddy Prasetyo dari Bursa ICDX. Spesial saya di sini. Iya betul. Nggak pakai telur ya? Nggak pakai telur, spesial. Oke, jadi memang di episode kali ini kita khusus banget ngundang narasumber yang udah bener-bener dari bursanya sendiri. Jadi semua informationnya tuh semua valid dan semuanya akurat langsung dari sumbernya. Amin. Jadi no hoax, no tipu-tipu, no bodong-bodong. Ngomong-ngomong bodong. Ya. Kita bakal ngomongin cara deteksi investasi bodong. Oke. Nah, ini fun fact nih ya, fun fact. Satuan Tugas Waspada Investasi, dia bilang kalau di 10 tahun terakhir, total investasi bodong itu udah nyampe 117,4 triliun. Wow. Gila ya? Cukup gede ya, cukup nomor. Itu pun yang dilaporin doang loh. Duit hilang berarti ya? Wah, iya kan? Banyak duit ternyata orang ya, Pak ya? Ingat saya. Benar. Jelas gitu, ya kan? Jelas. Nah, kalau menurut Pak Deddy dulu kali dia, menurut Pak Deddy, gimana sih pendapatnya mengenai investasi bodong yang sering terjadi ini? Investasi bodong ya? Oke, jadi mungkin karena di sini saya itu kebetulan dari bursa kayak gitu ya. Iya. Jadi di mana kita bursa komoditi, yang mana kita banyak menaungi member-member yang tentunya itu mereka itu sebagai salah satu member kita itu memang kebanyakan adalah member dari broker yang transaksinya itu di produk-produk komoditi kayak gitu. Nah, dan kalau kita lihat memang belakangan itu banyak sekali scam-scam ataupun investasi bodong itu tadi itu kebetulan transaksinya itu di produk-produk komoditas. Oh kayak gitu kan. ya. Nah, berarti yang kena impact-nya itu sebenarnya adalah industri kita ini. Benar Iya, banget, setuju banget saya. Nah, kalau dari sudut pandang saya sebenarnya ini tentunya sangat-sangat meresahkan dan merugikan tentunya untuk masyarakat lah. Apalagi kalau kita lihat mungkin sekarang sudah agak mereda ya, gitu. Tapi takutnya nanti kayak gitu kan, begitu sudah mereda ini akan ada lagi gitu, ya. Nah, kalau kita lihat sebelumnya yang pernah terjadi kan itu banyak sekali lah penipuan ataupun investment yang mereka itu menyebutnya investment padahal itu sebenarnya adalah scam kayak gitu. Iya, betul. Nah, yang perlu saya tegaskan lah tentunya ya pastinya kepada masyarakat Indonesia khususnya ya harus banyak-banyak belajar lah kayak gitu ya, belajar terkait dengan investment itu seperti apa kayak gitu ya, khususnya sebenarnya yang seperti hari ini kita ngobrol kayak gini ini kan sebagai edukasi juga. Benar. Edukasi untuk masyarakat gimana biar bisa mendeteksi investasi-investasi yang bodong itu tadi. Kalau kita lihat kembali, itu biasanya kalau awal terjadi investasi bodong itu biasa lebih banyak masyarakat Indonesia tuh dijanjiin hal-hal yang seperti fixed income. Nah, itu betul. Oh iya. Nah itu makanya seperti yang tadi Pak Deddy bilang juga ya, itu mungkin karena dari masyarakat itu minim pengetahuan ataupun mereka tergiur gitu kadang dengan bisa mendapatkan profit dalam waktu instan. Padahal fixed income tuh sebenarnya nggak masuk akal ya Pak ya, tapi tetap aja ada gitu ya. Mungkin fixed income hanya ada di deposito kali ya. Oh iya benar, bisa. Itu pun nggak fix ya. Risknya ya. Iya benar. Nah, kalau ngomong investasi bodong, kita kan ngelihat nih trennya sebenarnya kan ada aja, sebenarnya kan trennya naik turun ya Pak ya, iya kan ya. Kalau dulu tuh ada binary option, ya kan. Nah terus trennya geseran dikit yang paling deket tuh robot trading. Robot trading ya. Nah, kenapa semua yang dibahas di sini kalau undang saya ke yang ini nih? Yang kayak gini-gini gitu ya menurutnya. Karena di sini kalau kita melihat ya, yang banyak kena investasi bodong tuh yang bisa menghasilkan fixed income ke kita tanpa kita perlu melakukan hal yang berat gitu loh. Betul. Karena kita perlu Easy money. Bener. Iya, robot trading pun juga begitu kan ya, easy money gitu. Nah, sebenarnya nih ngomong-ngomong robot trading. Jadi kan mungkin sekarang orang udah tahu nih ya nih robot trading scam dan segala macam. Tapi sebenarnya robot trading tuh ada nggak sih sebenarnya ya? Robot trading. Sistemnya itu ada tuh nggak sih sebenarnya? Oke. Robot trading ada atau enggak? Ya pasti ada.
ada ya sebenarnya. Kalau nggak ada nggak mungkin terjadi scam kan kayak gitu. Oh iya benar sih. Tapi kita harus bisa membedakan mana yang robot trading beneran dan mana robot trading yang scam itu tadi kayak gitu. Tapi kalau pertanyaannya robot trading itu ada nggak sih kayak gitu? Ya robot trading itu ada kayak gitu loh. Memang sebenarnya robot trading ini kan di-create kayak gitu ya. Itu kan memang untuk membantu, ya kan, membantu. Atau robot trading ini kan sebenarnya adalah tools. Ya, tools untuk trader ketika mereka mau melakukan yang namanya sebuah transaksi kayak gitu. Karena kan banyak sekali ya sekarang itu kalau misalnya orang mau transaksi, harus analisa dulu atau segala macam kayak gitu. Iya kan? Nah, kalau orang yang sudah mahir oke lah, mungkin mereka bisa kayak gitu. Mereka nggak pakai robot trading. Tapi kalau misalnya mereka yang baru belajar tapi mereka nggak mau repot-repot, ya sebenarnya robot trading ini adalah tools yang sebenarnya kayak gitu ya. Bukan dalam artian yang scam itu. Bukan, ini beda ya. Ini beda ya. Ini beda scam kayak gitu. Jadi kalau yang dibilang robot trading itu sebenarnya adalah tools. Jadi tools untuk menganalisa, ya kan. Terus kemudian dia memberikan signal. Nah, setelah memberikan signal, dia akan melakukan yang namanya eksekusi transaksinya itu tadi secara otomatis. Oh gitu. Ya, namanya juga robot ya kan. Iya, kan secara otomatis kan kayak gitu. Dia yang bacain deh, yang analisis gitu. Nah, iya, tapi robot trading yang pasti tidak memberikan yang namanya return 100%. Enggak. Tetap yang namanya robot trading juga memiliki yang namanya risk. Tapi kalau di Indonesia tuh sebenarnya ada regulasinya kah? Untuk robot trading? Iya. Nah gini, ini sepengetahuan saya ya. Nanti mungkin untuk terkait dengan regulasi ini perlu direkonfirm lagi lah ke regulasi regulatornya ya. Oke. Nah dengan adanya yang kemarin scam-scam yang banyak itu akhirnya memang Bapepti itu memiliki wacana untuk meregulasi yang namanya robot trading ini kayak gitu. Tapi memang sejauh ini kita memang setahu saya itu masih digodok lah aturannya. Ya, tapi nextnya sebenarnya bagus kalau ini akan dibuat regulasi, jadinya nanti orang yang mau pakai robot trading ini, contoh misalnya ada developer robot misalnya gitu kan. Mereka membuat robot, ya mereka harus mendaftarkan ke Bapepti untuk mendapatkan license. Oke. Ini menurut pandangan saya iya, betul. Kan, kayak gitu. Nah. Berarti untuk saat ini sebenarnya belum ada ya? Belum. Oke. Tapi dalam wacana dan saat ini sedang digodok terkait dengan itu sepengetahuan saya ya. Oke, berarti guys kita hati-hati ya. Robot trading itu sebenarnya ada dan itu merupakan tools. Sistem gitu loh. Dan di Indonesia itu sebenarnya regulasi sekarang belum ada gitu. Oke, kita udah ngomongin mengenai robot trading. Kita balik lagi mengenai investasi bodong dan tadi di-mention lah mengenai broker yang legal itu penting. Kenapa sih broker legal itu hal yang wajib, bukan penting lagi, itu wajib. Ya. Kenapa brokernya harus ilegal? Harus legal kayak gitu ya, bukan yang ilegal kayak gitu. Iya. Yang tentunya kalau misalnya kenapa harus yang legal? Harusnya masyarakat kita juga paham lah ya kayak gitu ya. Terkait nggak cuma di sini aja lah, nggak cuma di industri kita, apapun itu semuanya harus yang legal lah kayak gitu ya. Karena kalau misalnya sesuatu yang legal, pastinya itu kan nanti dari sisi keamanan juga pasti terjamin, ya kan kayak gitu. Kalau misalnya kita menggunakan pialang ataupun broker yang ilegal, jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, kita nggak tahu mau ngadu kemana. Iya, benar. Nah, sekarang yang terjadi, banyak orang terkena scam yang terkait dengan robot trading, kemudian yang lain-lain juga. Mereka tiba-tiba ngadu ke Bapepti. Iya, benar. Nah, ini dia bukan broker legal loh, kayak iya, gitu. benar. Kami loh, gimana saya bisa kontrol mereka kan? Iya. Gitu. Soalnya mereka yang scam-scam itu banyak juga sih ngakunya dia di under Bapepti gitu ya. Banyak. Nah, tentunya kalau mau kita biar tahu lah mana sih broker yang ilegal dan broker yang legal kayak betul, gitu. Itu gimana tuh caranya? Itu penting loh bagi kita. Ini untuk masyarakat tentunya juga harus nah, sekarang kan zamannya udah canggih ya. Semuanya bisa diakses di smartphone lah kayak gitu. Tinggal cek aja lah, tinggal dicek di Bapepti, websitenya Bapepti, ada nggak nama broker ini misalnya gitu. Karena semua broker yang legal itu pasti terdaftar di sana. Iya. Oke. Gitu. Selain itu juga kalau broker yang legal, mereka juga terdaftar sebagai anggota bursa. Ya. Jadi kita itu di bursa ICD kita memiliki yang namanya member. Ya. Contoh misalnya kayak Philip Futures. Philip Futures kan salah satu member dari ICD. Iya, betul. Itu juga bisa dicek di sana. Tapi yang paling confirm adalah bisa dicek di Bapepti itu tadi. Jadi semua broker yang legal itu pasti terdaftar di Bapepti. Jadi cek aja. Jadi tinggal segampang kita masuk ke website Bapepti, lihat kita ada nggak masuk dalam listnya gitu. Yes, kayak gitu. Jadi kan pasti semua industri kan ada pihak-pihak yang meregulasi kan. Benar. Kalau di industri kita yang meregulasi ya Bapepti. Kalau misalnya di
perusahaan sekuritas yang meregulasi ya pasti OJK. OJK, ya. Cek di sana. Semudah itu sebenarnya. Semudah sih. itu guys sebenarnya. Kenapa kalian males ngecek? Kayak gitu. Gampang banget kayak gitu. Cuma kalau kita bilang ngecek yang legal, kalau ngecek yang ilegal dan yang kena blokir itu bisa gak? Atau yang udah kena blokir gitu? Ya sebenarnya juga simpel juga. Kalau mereka sudah memberikan fixed income, ya gitu ya. Nah itu sebenarnya udah ilegal. Ya kan? Iya, udah bohong Karena pasti. yang namanya investment, apalagi trading, nggak ada yang namanya Nggak fixed ada. income. Investasi apapun ya sebenarnya. Iya, kayak gitu. Tidak ada hal yang menjanjikan. Iya, dan Betul. kalaupun misalnya nih ada pialang yang legal, mereka juga memberikan fixed income gitu. Ini Iya. pialangnya legal nih, tapi Iya. dia memberikan fixed income gitu. Gimana Iya itu, kan? coba? Nah itu juga udah masuk dalam kategori ilegal kayak Oh, gitu. gitu ya? Itu Iya dari sisi sih, aturan benar mereka, sih. Mereka menyalahi. Dia nyalahin aturan. Oke. Jadi untuk teman-teman dan masyarakat Indonesia tentunya kalau misalnya sesuatu yang berbau trading kayak gitu ya, itu nggak ada yang namanya fixed income, nggak ada. Nggak ada. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Yang namanya trading itu semuanya memiliki yang namanya sebuah resiko. Resiko, betul. Jadi kalau betul. udah fixed income ya udah, mendingan nggak usah. Udah Iya, gitu aja. iya benar, Mending benar, ditolak, benar, udah itu benar. aja. Mending nggak usah, iya. Nah, oke, pertanyaan terakhir nih. Bagi dong tips and triknya sih, gimana sih caranya biar nggak kena nih bodong-bodong ini? Kalau kita mau investment, ya kan, terus sudah memberikan fixed income, ya udah, mendingan nggak usah. Oke, itu iya benar. Ya kan kayak gitu kan. Terus kemudian cek legalitasnya. Legalitas tergantung apakah investasinya itu di mana. Misalnya kan banyak nggak cuma di trading di, Iya, di, betul. apa, contoh misalnya di produk-produk komoditi misalnya kayak di forex, gold misalnya gitu. Ada juga mereka juga scamming di produk-produk apa misalnya saham kayak gitu. Itu kan berarti kan beda industri sebenarnya kan. Iya. Bisa dicek kok semuanya kan. Bisa dicek, terbuka semuanya ya? Semuanya terbuka informasinya. Iya kan? Semuanya informasi terbuka. Jadi gunakan smartphone ini. Iya. Jadi jangan sampai kita punya smartphone tapi orangnya nggak smart. Benar. Gitu loh. Wah, itu bagus loh. Iya, Benar, gitu. itu bagus. Jangan- Jangan sampai kita punya smartphone tapi orangnya nggak Orangnya smart. nggak smart kayak gitu loh. Itu kata-kata yang suka Bagus berdiri tuh. juga ya. Quote hari ini tuh. Benar. Benar banget. Yang pasti adalah legal dan logic lah itu aja. Dua itu aja. Legal dan logic ya. Iya, Benar dari sih, benar sisi sih. legal- Dari sisi legal ya itu tadi harus dikonfirmasi legalitasnya. Ini benar-benar legal atau enggak kayak gitu kan. Kalau misalnya terjadi, oh tadi sebenarnya legal nih, tapi nggak logik Iya, misalnya ngasih, iya, benar, ngasih benar. fixed income, terus misalnya Benar. ngasih iming-iming, oh ini sebulan bisa 50% loh, bahkan 100% ya, itu kan nggak logik. Iya, benar-benar. Iya kan? Iya. Namanya investment itu nggak ada yang namanya fix lah kayak gitu. Ya. Nah, itu makanya bisa dibilang kalau kita ambil kesimpulan di hari ini ya, berarti kalau kita mau dapat uang yang banyak itu kita perlu kerja keras, karena itu kalau kita trading pun butuh teknik dan kita butuh pembelajaran yang Iya. bertahun-tahun ya. Betul. Right guys, no easy money. Yes. Oke, kita lanjut ke sesi 2 yaitu adalah Q&A session. Jadi sebelum ini ada netizen-netizen yang nanya nih. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu dikumpulin dan kira-kira yang paling menarik mana? Kita tanyakan ke narasumbernya. Oke, pertanyaan pertama. Ini pertanyaan dari netizen ya. Iya. Saya pertama kali pengen coba trading karena pacar saya yang ikut-ikutan influencer favoritnya untuk trading suatu produk. Nah, sebenarnya ada caranya nggak ya buat kita untuk background check si influencer ini? Oke. Nah ini kan tadi kan yang Iya, kita balik pertama lagi ke ya. tadi. Ini relate ya. Betul. Jadi memang kalau kita mau pertanyaan gimana kita bisa nggak sih ngecek ke background dari si influencer tersebut kayak gitu ya. Nah kembali lagi kita sebagai masyarakat juga harus pinter gitu. Ya, pinter dalam arti misalnya kalau misalnya kita misalnya suka sama public figure misalnya ngefan apa segala, ya udah sekedar ngefan aja kayak gitu loh. Jangan sesuatu hal yang mereka lakukan mereka rekomendasikan ya Iya. jangan ikutin juga. Betul. benar-benar Dari A sampai Z, investment, ya. dia loncat ke jurang nih, kita ikut loncat ke jurang ya. Gitu loh, Iya. iya kan, nggak boleh gitu, apalagi terkait dengan investment kayak gitu. Nah kalau kita gimana caranya kita bisa cek backgroundnya dari si influencer ataupun public figure yang dipakai oleh misalnya sebuah brand atau produk yang Iya. melakukan scam itu Ih, tadi. banyak kan, banget gitu. nih kan, ini lagi hits nih, kayak gini-gini nih. Iya, ya kan tujuannya apa sih public figure ataupun influencer itu tadi mengiklankan itu tadi kayak gitu. Ya namanya juga influencer kan, kayak gitu kan. Iya. Mereka dibayar hanya untuk mengiklankan sebuah produk ini. Nge-influence orang, Iya ya kan belum influencer. tentu mereka menggunakan produk ini. Kayak gitu. Itu aja. Iya kan. Iya. Kalau misalnya kita mau cek backgroundnya dia, apakah dia ngerti nggak sih di investment produk kayak gitu. Jadi cek aja mungkin bisa di scroll sebelumnya mereka pernah bahas ini nggak sih kayak gitu. Iya. Kalau cuma ngiklanin doang dia nggak pernah bahas misalnya kita bikin podcast misalnya gitu.
dan dia tidak pernah memberikan apa ya sebuah edukasi terkait dengan ya nggak usah diikutin. Iya benar sih. Kalau gitu. menurut Ko Tommy gimana? Kalau menurut saya, ini ada sedikit tambahan mungkin dari Pak Edi. Kalau kita mau lakuin background check, kalau kita tahu juga ya, kalau influencer di bidang finansial itu mungkin agak sedikit ya dibanding public figure ya. Iya. Dan yang kedua, kalau mungkin mereka benar-benar bisa membuktikan bahwa mereka trading, itu mungkin belum benar-benar mereka yang tradingin sendiri. Betul. Karena waktu mereka pun udah habis kebun banyak untuk ambil sesi photoshoot, lagi yang lain-lain gitu. Dan tujuannya kan satu kan. Benar. Job gue cuman iklanin Marketingin doang, iya. Kayak gitu kan. Iya Bukan benar. berarti gue ini make ya. Iya kayak betul. gitu. Jadi kalau mau background check, sebenarnya jangan ke influencer ya, ke Benar. produknya, ke perusahaannya gitu kan ya, ke bursanya segala macem gitu. betul, Iya kan ya? Oke, next. Pertanyaan kedua. Saya penasaran nih untuk coba trading di fintech. Lagi zaman juga nih fintech, yang pakai aplikasi-aplikasi gitu. Nah karena sekarang sedang tren, dia lagi FOMO nih ngerasanya. Dia kayak teman-teman dia pakai, dia nggak pakai kan dia nggak enak kan. Apakah sebenarnya itu legal dan aman? Dan adakah hal penting yang harus saya cek dulu? Aplikasi trading yang Kayak super app gitu kali ya yang zaman sekarang? mungkin ya kayak gitu. Ya super app lah kayak gitu. Memang banyak sekali sekarang kayak gitu. Tapi yang perlu di-confirm juga itu tadi, apakah nih dia legal atau enggak, regulasinya seperti apa? Ya kembali Balik lagi ya, semuanya balik lagi sebenarnya. kayak gitu ya. Apa legal and law kayak gitu. Benar-benar. Karena ya seperti kembali yang di awal sesi tadi ya, itu beberapa poin tuh harus dicek kembali. Cek kembali. Ya. Betul. Karena sekarang juga banyak juga sekarang kan semuanya udah by apps ya kayak Iya. gitu ya. Apapun itu banyak juga company-company yang legal ya kayak gitu ya. Mereka juga banyak yang ngedevelop aplikasi-aplikasi. Iya banyak. Kan, ya. Oh iya. Jadi gimana caranya kita karena kan kita mungkin ngabisin waktu misalnya sejam untuk coba cari informasi. Nggak apa-apa banget sih sebenarnya, daripada iya. gue tiba-tiba main ikut aja, misalnya Melayang. gue 10 juta, 20 juta, oke lah misalnya kayak gitu loh. Tapi Waduh, kalau udah keterusan, sampai ratusan kan. bahkan sampai miliaran. Banyak. Soalnya orang Indonesia rata-rata tuh biasa kalau kebanyakan kalau kita bilang dapat uangnya banyak itu kita biasa diam-diam. Tapi pada saat kita kalah banyak, Baru cuap-cuap. kita langsung cari kambing hitamnya dulu. Siapa yang bisa disalahin dulu? Jadi ya tetap kembali ke quote yang Pak Dedi ya. Iya. Pakai smartphone, orangnya harus smart juga. Smart juga. Tapi pengalaman kayak gitu. Jadi kalau dia cuan diem. Iya betul. Begitu rugi dia mau ngomong. Oke, sekarang kita masuk ke sesi 3, yaitu adalah the choosing game. Aku bagiin dulu satu-satu. Aku akan kasih Jadi gue pertanyaan. suruh milih. Iya betul. Aku akan kasih pertanyaan. Gak boleh mikir. Ini gak boleh mikir ya. Jadi harus cepet. Jadi itu langsung dari hati gitu jawabannya. Hati. Iya dong. Ya boleh juga sih. Oke, pertanyaan pertama. Pilih mana? Mencari pasangan yang sesama trader atau enggak? Ayo, jawab. Oh ini enggak, ini sama. Sama dong. Kenapa? Kenapa enggak? Kan biar bisa sharing bareng gitu. Enggak. Jadi kalau misalnya semuanya trading nanti pusing bareng-bareng. Pusing bareng. Kalau enggak kan Kalau lagi- pusing sendiri bisa mencari pundaknya. Paling tidak ada yang menenangkan. Ada yang menenangkan. Ada yang menenangkan. Kalau aku sih saling menenangkan ini. Oh saling menenangkan. Cari jalan keluar yang terbaik untuk Jadi kalau masing-masing. lagi floating rugi, oke. sama-sama pusing. Tapi Oh, kalau iya. lagi cuman bareng-bareng gitu. Kita berusaha untuk satu rugi satu untung dulu. Oke. Di produk yang berbeda dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pilih mana? Lebih dengerin analisis teknikal atau analisis fundamental? Oh, teknikal. Saya orang teknikal banget. Itu tergantung orangnya sih sebenarnya Iya. ya. Sebenarnya emang dua-dua komplementari, Ya, tapi bener. ya tergantung orangnya lah ya. Teknikal nih dua-duanya, anak teknikal. Anak teknikal. Selanjutnya, pilih mana? Trading karena hobi atau trading karena FOMO? Oh, hobi dong. Hobi. Itu benar. Oh, dia FOMO. Nih, Ini FOMO ciri-ciri milenial nih, Oh, Pak. milenial ya. FOMO. Nah, kita harus mengedukasi juga anak milenial. Kita Iya. ikuti boleh, tapi kita harus belajar juga Pintar. sendiri. Harus belajar smart. Oke. Jadi berawal dari FOMO dulu ya. Bener. Dari FOMO belajar dulu ya. baru Bener. siapa tahu jadi hobi terus ya kan. Oke, pertanyaan terakhir nih. Ini lucu nih ya. Wah, lucu. Pilih mana? Dimarahin pasangan atau trading loss? Oke, Ayo. ini aja deh. Menit. Oh, sip. Oke guys, jadi itu kesimpulannya ya.
lelaki lebih mending trading loss daripada dimarahin sama istrinya atau pasangannya. Iya. Jadi kalau loss itu pusingnya paling ya benar. Kayak gitu. Tapi kalau dimarahin pasangan, pusingnya kayak hilang-hilang. Tidur di luar, tidur di sofa. Jadi lebih baik pusing karena loss. Betul, oke. Terima kasih udah nontonin kita dan thank you banget Pak Deddy udah jauh-jauh dari XCDX. Thank you Ko Tommy udah jadi narasumber kita kali ini. Hi guys, thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe channel Philip Futures, share and like this video. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya.